Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11, Kabupaten Indramayu. Saya, Sinta Melani dari SMKN 1 Jatibarang. Saya Mutakin dari SDN 2 Marangsari. Saya Ratnaningsih dari SMPN Negeri 1 Bango 2. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tiga. Assalamualaikum Bu Sinta, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat Bu. Ibu Ratna sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu ya. Syukurlah Bu kalau kondisi Ibu Sinta sehat-sehat. Oh ya Bu, hari ini Ibu ada janji sama Pak Mutakin untuk coaching ya Bu? Betul, saya mengambil jam 10 Bu, bertepatan pada jam ke-4 dan jam ke-5 di kelas saya, di kelas 10 AKL 2. Nanti saya akan coaching dengan Bapak Mutakin. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada Pak Mutakin. Nah, apakah Ibu sudah siap melaksanakan coachingnya? Bismillah ya Bu, harus siap. Iya. Saya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses coaching ini dengan Bapak Mutakin. Baiklah Bu, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan juga saya tanyakan ya Bu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan rubrik penilaiannya dulu, rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya. Baik Bu, mohon izin boleh saya mencatat Bu nantinya? Oh iya, silakan Ibu. Jadi gini Bu, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melaksanakan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui ya Bu ya, kalau bahwa alur tirta itu terdiri atas tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching yang membentuk yaitu pertama membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya. Begitu ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan yaitu adalah kehadiran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, dan juga ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa yang dimaksud di sini itu untuk menerima pernyataan dari coach, kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan juga Ibu akan merangkum pertanyaan atau permasalahan yang coach nanti akan Ibu lakukan, dan juga Ibu bisa nanti membuat apresiasi ya Bu ya terhadap coachnya nanti gitu. Nah, apakah Ibu sudah jelas untuk rubrik penilaiannya? Saya rasa cukup jelas ya Bu tadi penjelasan dari Ibu Ratna, dan nanti saya akan mencoba coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian ada prinsip-prinsip dari kompetensi inti dari coachingnya, kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan terbuka, kemudian berdasarkan kemitraan juga, dan nanti terakhir saya akan memberikan summarize dan juga akan mengapresiasi Pak Mutakin. Iya. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh iya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3 ya Bu ya, yaitu tentang kehadiran penuh. Nanti saya akan memperhatikan penuh apa yang dilakukan oleh Bapak Mutakin di kelas, kemudian tentang mendengarkan dengan aktif. Saya juga nanti akan mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh Bapak Mutakin, dan tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot untuk beliau.
Baik Bu, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Saya rasa ingin apa ya Bu, yang menonjolkan tentang mendengarkan penuh pada saat observasi, kemudian dan tentu saja mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk beliau. Iya. Baik Bu, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya betul Bu. Kemudian seperti apa sih Bu indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Iya Bu, tentu saja ada beberapa indikator ya Bu yang ingin saya dapatkan ketika sesi coachingnya itu berakhir. Yang pertama, saya ingin mampu ya Bu ya, saya mampu menyimak dan mendengarkan penuh apa yang disampaikan oleh coach. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin sekali bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk menggali potensi coach yang saya hadapi. Baik Bu, demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi. Terima kasih Ibu Sinta sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi apa saja yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan Bapak Mutakin. Kemudian, tapi nanti setelah selesai kegiatan Ibu dengan Pak Mutakin untuk melakukan coaching, kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk berbincang sejenak mengenai hasil dari proses coachingnya. Siap Begitu. Ibu Retna, mohon maaf nanti ketika waktunya tiba untuk Ibu observasi saya di kelas, nanti saya WA ya Bu ya untuk tempatnya di mana kelasnya, biar Ibu tidak salah nanti maksudnya. Ya, Makasih siap, loh Bu. Ya, sama-sama Ibu. Pak Mutakin, Ya, ya Bu. Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Kak ya. Ya Bu, alhamdulillah masih bisa ketemu lagi. Pak Mutakin, saya rasa kalau Pak Mutakin menelpon saya, Pak Mutakin pasti ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, betul. Ada beberapa masalah yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, ini adalah waktu terbaik kita ya Pak ya untuk berbincang-bincang ya Pak. Apa sih masalah Bapak? Ya, Iya oke. Bu. Silakan Pak. Saya itu merasa bingung dengan kelas yang saya tangani, yang saya dapat tugas dari kepala sekolah tahun ini. Karena apa? Karena kelas yang sekarang ini sangat susah untuk dijadikan satu. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran yang berkelompok yang membutuhkan kolaborasi itu sangat susah Bu. Jangankan dengan laki-laki dengan perempuan, sesama laki-lakinya saja itu sangat susah Bu untuk bekerja sama. Jadi ketika ada pembelajaran diskusi atau pembelajaran berkelompok sangat susah sekali untuk untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Oh gitu. Berarti tujuan kita untuk membicarakan kali ini yaitu kesulitan Bapak menangani siswa-siswa untuk bisa kompak ya Pak ya di dalam kelas ya, agar tujuan pembelajaran Bapak ini tercapai ya seperti itu. Oke, sejauh ini nih Pak ya, setelah Bapak menghadapi masalah yang ada di kelas ini, kira-kira nih Bapak ini sudah melakukan atau mengatasi masalah ini seperti apa? Sebenarnya saya itu sudah berusaha memasukkan poin-poin kerjasama dalam RPP saya. Kemudian saya itu menyampaikan kepada anak-anak selain dari hasil belajar, penerapan proses pun ada kriteria penilaiannya. Seperti sikap kerjasama itu ada poin nilainya tersendiri. Oke, saya ulangi ya Pak ya. Jadi Bapak ini sudah bisa mengatasi masalah. Yang pertama itu dengan poin kerjasama, Bapak mengingatkan kepada siswa-siswanya, kemudian juga Bapak mengingatkan kalau hasil belajar itu dimulai dari proses ya Pak ya? Proses pembelajaran. Oke, Bapak setelah Bapak menggunakan ini nih ya, kalau bisa dibilang jurus yang sudah Bapak lakukan ya, kira-kira Bapak ini sudah bisa
meratingkan diri atau menilai diri itu Bapak tuh kalau saya kasih poin 1 sampai 10, Bapak mengatasi masalah tadi dengan poin kerjasama dan poin penilaian proses pada saat KBM itu sudah mencapai nilai berapa? Kalau untuk sekarang saya rasa rating saya itu masih ada di angka 5 seperti itu Bu, karena pembelajarannya masih belum maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Kalau poinnya 5, saya rasa memang harus ditingkatkan ya. Iya Bu, betul. Apakah Bapak ada rencana nih untuk meningkatkan poin 5 ke poin berapa Pak? Ya pengennya sih 9 cukup. Wah, luar biasa, ini harus bekerja dengan ekstra ya Pak ya. Oke. Iya, Bu. Nah, kalau Bapak sudah menargetkan nilai 9, nah kira-kira Bapak ini nanti akan melakukan apa nih untuk menambah jurusnya Bapak ini di kelas? Iya. Yang harus saya lakukan ya, Hmm. kemungkinan yang pertama tadi memberikan motivasi kepada siswa kalau penilaian sikap dalam kerjasama dalam proses belajar itu masuk ke kriteria penilaian. Kemudian saya juga akan memasukkan unsur-unsur yang pembelajaran yang lebih menarik dalam kegiatan berkelompok supaya pembelajaran itu mereka dapat aktif. Iya, Seperti itu. Kemudian ya tadi RPP-nya saya rancang semaksimal mungkin, semenarik mungkin agar peserta itu dapat belajar dengan menarik, dapat bekerja sama seperti itu. wah, sekali ya. Wah, bagus sekali Pak. Bapak coba, tapi mohon maaf nanti saya akan urutkan dari awal ya Pak ya. Karena Bapak ini dari motivasi, kemudian unsur pembelajaran berkelompok, kemudian di sini Bapak akan unsur PPP. Nanti saya urutkan dari awal. Yang pertama, untuk menaikkan rating 9, Bapak akan merancang RPP untuk pembelajaran yang menarik di kelas. Luar biasa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan motivasi ya Pak ya kepada siswa, dan kemudian Bapak juga akan membuat atau mengelompokkan siswa ya Pak ya. Di situ secara berkelompok biar terlihat ya Pak kalau siswa itu saling membutuhkan yang tanggungan. Iya Bu, betul. Bagus sekali Pak, ya bagus sekali. Tapi ini kira-kira Bapak mampu nggak melaksanakan ini sendiri atau Bapak butuh mitra atau teman untuk mensukseskan aksi Bapak yang ada di sini? Ya mungkin saya akan membuat RPP terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan RPP saya kepada teman untuk ditelaah, mungkin ada di revisi nanti. Kemudian saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dari beliau seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi nanti Bapak itu mulai dari diri yaitu perancang RPP, kemudian Bapak juga menjalin kolaborasi dengan teman sejawat ya yang ada di sekolah, dan juga Bapak juga akan melaporkan semua kegiatan Bapak ke kepala sekolah ya Pak ya. Bagus sekali. Kira-kira nih Pak, kapan ya Bapak nih akan melakukan ini, misalnya mulai dari merancang RPP-nya seperti itu? Iya. Kalau untuk membuat RPP mungkin secepatnya 1 atau sampai 2 minggu ke depan lah saya akan merancang kegiatan tersebut. Kemudian ada lagi tidak Bapak kira-kira yang bisa membantu Bapak atau kegiatan yang akan Bapak tambahkan? Mungkin kegiatan yang akan saya tambahkan itu kuis yang secara berkelompok seperti itu. Oke, jadi Bapak akan segera ya Pak ya membuat RPP dan akan merancang kuis juga pada RPP. Wah, sangat menarik sekali. Ada lagi Pak tambahan Pak kegiatannya Pak? Ya, cukup saja sampai sudah cukup. Oke. Terima kasih ya Bapak ya, kalau sudah cukup sepertinya Bapak ini sudah bisa tenang ya Pak ya untuk mengatasi masalah sendiri ya. Iya. Alhamdulillah kalau kayak gini. Terima kasih loh Bapak sudah mau curhat ya dengan saya ya. Saya selalu mendoakan dan support Bapak agar Bapak itu tetap menjadi guru yang semangat dan selalu berpihak kepada murid. Iya. Baik ya Pak ya, saya tutup aja pertemuan kita ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Ibu Sinta, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Bu Ratna. Akhirnya kita ketemu lagi ya Bu ya. Tadi luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah coaching Ibu sama Pak Mutakin berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus gimana gini Bu? Ini setelah dilaksanakan coaching, perasaan Ibu bagaimana sekarang? Perasaannya saya bahagia dan saya merasa bermanfaat ya Bu untuk Pak Mutakin, rekan sejawat saya gitu. Saya bisa mengawal atau mendampingi Pak Mutakin untuk bisa curhat, kemudian saya juga bisa menggali potensi yang Pak Mutakin punya gitu untuk menghadapi masalahnya. Iya. Terus tadi pada saat coaching Ibu sudah menunjukkan indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi. Kira-kira yang udah Ibu lakukan pada proses coaching tadi apa saja ya Bu? Ya Bu, kalau saya ingat-ingat dari rubrik penilaian dan penjelasan Ibu pada saat praobservasi, saya kan menggunakan coaching dengan menggunakan alur cerita ya Bu, dan insya Allah saya sudah lakukan tadi. Nah kemudian saya juga menggunakan prinsip-prinsip coaching juga, yaitu saya mendengarkan aktif, saya juga di situ menggali potensi Pak Mutakin itu dengan Bu, pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Ya baik ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu harapkan itu tadi yang diobrolin sebelum observasi itu sudah tercapai ya Bu ya. Nah kemudian izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi selama Ibu dan Pak Mutakin coaching tadi ya Bu ya. Nah berdasarkan yang hasil observasi, menurut saya percakapan coaching tadi yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, yang pertama. Kemudian di mana Ibu yang sesuai dengan penjelasan tadi, Ibu itu sudah melakukan alur tirtanya sudah bagus, kemudian tujuan pada coach itu sudah tersampaikan, kemudian Ibu sudah mengarahkan Bapak Mutakin untuk mengidentifikasi masalahnya, kemudian Ibu juga sudah mengarahkan menanyakan bagaimana sih merencanakan aksinya untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan aksinya, Ibu. Kemudian selama coaching juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana Ibu sudah fokus pada coachingnya, artinya Ibu sudah melakukan dengan penuh kesadaran penuh gitu ya, dengan kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu juga sudah fokus pada kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan gitu Bu. Nah menurut saya itu semuanya sudah Ibu lakukan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai semua kompetensi itu Bu. Menurut saya seperti itu Bu. Alhamdulillah, saya senang sekali Bu mendengarkannya. Ibu Ratna, terima kasih loh umpan baliknya ya atas tadi hasil saya pada saat coaching dengan Pak Mutakin. Sama-sama Ibu. Nah, kemudian ini Bu, kedepannya apa sih yang ingin Ibu capai dalam kompetisi coaching berikutnya seperti itu? Saya sih pengen sekali ya Bu, nanti pada saat saya memiliki kesempatan yang akan datang untuk coaching dengan rekan sejawat selain Pak Mutakin, mungkin saya akan mencoba lagi untuk mendengarkan dengan penuh, dan saya juga ingin sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka lagi untuk menggali potensi yang bisa diambil untuk mengatasi masalahnya yang rekan-rekan sejawat saya hadapi. Berarti intinya Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Amin, mudah-mudahan Ibu semakin banyak melakukan coaching, Ibu semakin lancar lagi dan lebih terasah gitu ya Bu ya. Nah, saya kira cukup ya Bu ya untuk saat ini.
Saya berterima kasih pada Ibu sudah melaksanakan coachingnya dengan baik. Kemudian ada lagi yang ingin disampaikan, Bu? Sebenarnya tidak ada sih Bu, tetapi secara personal saya ingin sekali mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna yang selalu membersamai saya dalam tahap coaching ini, mulai dari pra, kemudian pada saat pelaksanaan juga sampai pasca coaching ini ya Bu, pasca observasi ini, dan Ibu juga memberikan umpan balik yang sangat baik sehingga saya termotivasi juga Bu untuk melaksanakan coaching berikutnya dengan tahapan atau menggali kompetensi saya yang lebih baik lagi. Sama-sama Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.